Kita dapat berkumpul kembali di kajian kita. Kita akan melanjutkan daripada surat An-Nazi'at. Insyaallah akan kita bahas yaitu ayat 1 sampai dengan ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita telah membahas tentang bagaimana yaitu ruang lingkup isi di dalam surat An-Naba berkenaan dengan hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan bagi siapa? Bagi mereka orang-orang yang dia melakukan daripada al-fajir ataupun lawak, orang-orang yang dia lalai. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memposisikan tempat bagi orang yang dia mendapatkan murka-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pula di dalam surat An-Naba Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Lalu di ujung pengakhiran ayat tersebut di mana nanti tidak ada orang yang untuk diberikan izin melainkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahman wa qala shawaba. Zalika yaumul haqq. Itulah tiada lain adalah hari yang hak. Sampai-sampai dengan orang-orang yang dia kafir, orang-orang yang dia telah melampaui batas, ia mengatakan ya laitani kuntu turaba. Kalau begitu kayaknya lebih baik aku dikembalikan lagi ke muka bumi itu dalam keadaan menyesal hal tersebut. Maka surat selanjutnya adalah bertengahan dengan An-Nazi'at, surat ke-79, dan beliau yaitu surat An-Nazi'at terdiri dari yaitu 46 ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa. Dikatakan bahwasanya demi yang mencabut dengan keras. An-nazi'ati gharqa artinya dengan cabutan yang keras. Wawunya wa apa di sini? Wawunya wa apa? Wawunya wa apa? Wawunya wa apa? Lupa. Wow, qasam. Wallahi, tallahi, billahi. Dan ini disebut dengan wow qasam. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi Allah yang zat yang mencabut dengan keras, yakni para malaikat ketika ia mencabut manusia dengan kerasnya. Maka di antara lain adalah para pencabut malaikat itu adalah malaikat yang mencabut ruh manusia dengan kesulitan sehingga mereka mencabutnya dengan begitu kerasnya. Kemudian ada juga orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbeda sebaliknya. Apa? Wan-nasyiqati nashta. Kan wan-nazi'ati gharqa wan-nasyiqati nashta. Ayat pertama untuk siapa? Orang-orang yang dia Allah Subhanahu wa taala
mencabutnya dengan malaikat mencabut ruh tersebut dengan keadaan yang sangat keras. Lalu dikatakan wan nasyiqatin nashta adalah untuk orang-orang apa? Orang-orang yang diberikan daripada fasilitas malaikat mencabutnya dengan nyawa yang lembut. Ada di dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan berkenaan orang yang beriman kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah itu dia laksana, tahu gak? Jarum, tahu jarum? Jarum kemudian ditunclepin, dimasukin sebuah wadah, suatu tempat, katakanlah nampan. Nah, nempan itu berisi dengan full, yaitu berisi dengan tepung. Tepung kira-kira keras atau lembut? Lembut. Bedak, tahu bedak? Bedak anak kecil kan? Ya, itu powder ataupun katakanlah terigu ataupun sagu gitu kan. Kita punya yang namanya apa tuh? Jarum. Ketika jarum ditusuk, ya kan? Diangkat. Lembut gak gitu? Lembut. Itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan di antara kemuliaan-kemuliaan orang yang beriman kepada Allah dengan cabutan nyawanya dengan lembut yang disebut dengan wan nasyiqati nashta. Tetapi di dalam hadis dikatakan apa? Itu kalau tahu gak antum? Ente tahu gak? Pohon yang namanya apa tuh? Salak, tahu pohon salak? Nah, pohon salak berduri gak? Kemudian tuh pohon salak nuncep begitu, kita tarik, ret, berdarah kagak? Berdarah. Itulah yang tadi disebut dengan wan nazi'ati gharqa. Di hadis lain Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mencontohkan orang yang dia beriman kepada Allah dicabutnya seperti cabutan, yaitu satu jarum ditumpukan-tumpukan terigu ataupun sagu ataupun bedak, halus banget. Tapi sebaliknya tadi dengan orang-orang yang tidak lain adalah yaitu yang dia dimurkakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Was-sabihati sabha, dan yang turun dari langit dengan cepat. Ya. Fas-sabiqati sabqa, dan yang mendahului dengan kencang. Mengenai firman ini fal mudabbirati amra, yang dalil adalah bahwa artinya malaikat nih. Ayat tadi disebutkan adalah para malaikat. Wan nazi'ati gharqa wan nasyiqati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa. Itu para malaikat. Fal mudabbirati amra, dan malaikatlah yang mengatur urusan-urusan dunia. Nah, tiada lain adalah bahwasanya adalah mereka yang mengatur yang ada di langit ataupun yang Allah perintahkan. Artinya segala sesuatunya adalah kehendak perintah dari Allah. Jadi semuanya tuh malaikat punya peranan. Kalau kita baca Al-Qur'an itu kadang-kadang pakai domir nahnu. Contoh misalnya Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Barokna haulahu. Nah, kan ada kata-kata barokna haulahu linuriyahu. Itu dengan domir nahnu. Kenapa enggak pakai domir ana? Tapi kok di dalam Al-Qur'an enggak pakai domir ana, pakai domir nahnu. Artinya adalah dengan bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan siapa? Malaikat. Untuk apa? Diantarkan dengan kekuasaan Allah untuk memperhatikan tersebut. Ataupun contoh di sini, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu nazzalna, sesungguhnya kami, nahnu nazzalna, yang menurunkan, kami yang menurunkan. Wa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, dan kami juga yang menjaganya. Lah kok pakai domir nahnu? Kenapa enggak pakai domir ana?
Saya yang menurunkan dan saya yang juga menjaganya. Tetapi kenapa di dalam Al-Quran banyak yang tiada lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam redaksi tersebut dengan domir nahnu. Nahnu kan artinya kami, ya kan? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Nah, ini sekali lagi untuk menunjukkan betapa kebesaran Allah dan Allah memberikan wewenang kepada siapa? Kepada para malaikat. Nah, di dalam konteks ayat tadi siapa tuh yang menjaganya? Allah sudah pasti menjaganya. Malaikat. Kemudian siapa lagi? Rasul. Nah, yang terakhir nih, yang menjaga daripada keotentikan Al-Quran, yaitu mereka para hufaz. Apa hufaz? Orang-orang yang dia menghafal Al-Quran. Maka tuh di dalam Al-Quran kalau seandainya ada satu aja ayat, ya kan, ada satu ayat ada yang tertinggal ataupun pengen dipelintirin tuh isi ayat Al-Quran, pengen dipelintirin tuh satu ayat Al-Quran, diselewengkan, maka dengan demikian apa? Ada orang-orang yang memperhatikan. Oh, seandainya ada nih orang pengen pengen pelintirin Al-Quran gitu kan. Tapi ada orang para hufaz yang mereka menghafal Al-Quran, hamilul Quran, hamlal Quran, orang yang membawa Al-Quran, dia langsung mengoreksinya. Maka tadi dikatakan sering Allah mengatakan di dalam Al-Quran dengan menggunakan domir nahnu, artinya kami. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Tuh, keistimewaan Al-Quran kayak begitu tuh. Jadi keistimewaan Al-Quran bukan hanya saja dilihat tersebut, bukan hanya berkenaan dengan bagaimana hafalannya, bukan, tetapi dengan proses tersebut tadi tuh. Allah menunjukkan dan melibatkan para malaikat, para rasul, termasuk juga manusia yang dia bagian daripada orang-orang yang menjaga kemurnian Al-Quran. Kemudian sifat hari kiamat dan sifat manusia serta pendapat orang-orang tetangganya. Apa dikatakan firman Allah? Yauma tarjufur rajifah tatba'uhar radifah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan, dan hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Maka dikatakan Abdullah bin Abbas diriwayatkan bahwasanya keduanya adalah tiupan sangkakala, yakni yang pertama dan yang kedua. Kemudian tiupan yang pertama yang dimaksud adalah yauma tarjufur rajifah. Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam. Yauma tarjuful ardu wal jibal. Di dalam surat Al-Muzammil, pada hari itu bumi dan gunung-gunung bergoncang. Artinya pada ayat ini dijelaskan bagaimana ketika hari kiamat, ya, mereka saling, artinya dalam keadaan kegoncangan, di dalam keadaan yang sangat mengkhawatirkan. Allah. Qulubu yawma idzin wajifah. Apa yang dirasakan oleh orang-orang pada saat itu? Ini kan kemarin kita sudah bahas tuh, bahwasanya di dalam surat Makkiyah, ya, Makkiyah itu adalah ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan ketika Rasulullah SAW beliau pertama hijrah itu berdakwah, ataupun yang disebut dengan periode apa? Periode Mekah. Periode Mekah, hal tersebut tiada lain adalah yaitu bagaimana Allah ingin, tiada lain dengan risalah Rasulullah SAW ditugaskan untuk apa? Untuk orang-orang yang berada di kalangan Mekah tersebut, yaitu akal fikirannya dikenalkan dengan nilai-nilai tauhid, ya, kauniyah. Kemudian bagaimana hal-hal tersebut untuk diberikan penjelasan. Inna arsalnaka syahidan mubasysyiran wa nadhira.
Sesungguhnya engkau diutus sebagai basyira wa nadhira, memberikan kabar gembira untuk siapa? Orang yang beriman. Basyira untuk orang-orang yang beriman, yang dia bertakwa kepada Allah. Maka Rasulullah berdakwah, dijelasin tuh tentang apa? Tentang kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Wa nadhira, peringatan untuk siapa? Peringatan bagi orang mereka yang tiada lain membangkang kepada Allah dan Rasulullah SAW. Bagaimana keadaan orang tersebut nanti di hari kiamat? Qulubu yawma idin wajifah. Manusia dalam keadaan takut, dalam keadaan sangat menakutkan, dalam keadaan goncang dan sebagainya. Absaruha khashi'ah, ia tunduk, sangat tunduk pandangannya kepada siapa? Kepada pemiliknya. Pandangan mereka tertunduk hina karena menyaksikan begitu dahsyatnya terjadi hari kiamat. Allah. Tahu gak? Seburuk-buruknya zaman, seburuk-buruknya tiada lain adalah keadaan adalah orang-orang yang dia menyaksikan ataupun mengalami daripada hari kiamat. Pertanyaannya sekarang, hari kiamat kapan datang? Nggak tahu. Suatu ketika ditanya sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan datangnya waktu kiamat? Kata Rasulullah bilang, apa yang kau telah persiapkan daripada kehidupanmu untuk hari kelak? Nah, ada di dalam sebuah hadis dikatakan, la taqumu sa'atan ala wajhil ardi man yaqulu la ilaha illallah. Tidak akan terjadi hari kiamat selagi orang itu mengucapkan la ilaha illallah, penuh dengan pengamalannya, penuh dengan kekhusyuannya. Yang tadi dikatakan, ketika dikatakan absaruha khashi'ah, pandangannya dia merasa hina, takut dengan keadaan tersebut. Kemudian di dalam ketundukannya, tunduk, pengen ngedangak aja malu, gitu kan. Pengen ngedangak aja malu. Kenapa? Karena keadaan kiamat sudah terjadi. Yang tadi dikatakan seburuk-buruknya zaman, seburuk-buruknya tempat, seburuk-buruknya keadaan adalah orang yang dia melaksanakan ataupun mengalami daripada kiamat akbar. Kapan itu terjadinya kiamat akbar? Kiamat akbar terjadi di mana Al-Quran, hukum sudah tidak ada lagi yang mengamalkan. Ada di dalam hadis dikatakan bahwa kiamat itu ketika hal tersebut Al-Qurannya dia hilang. Apa yang dimaksud dengan Al-Qurannya hilang? Tiada lain adalah Al-Quran sudah tidak lagi diamalkan tentang nilai syariat-syariatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah mencabut orang-orang yang soleh. Allah mencabut orang-orang yang soleh. Maka akan turunnya, apakah akan turunlah siapa? Nabi Isa alaihis salam. Nabi Isa alaihis salam akan memberikan hujah kepada siapa? Memberikan hujah kepada orang-orang yang mereka menyatakan atau menyembah kepada Nabi Isa. Kapan Nabi Isa itu turun? Dan nanti Nabi Isa itu siapa? Nabi Isa itu nanti mengikuti syariatnya Nabi Muhammad. Kemudian apa lagi? Akan timbul, akan muncul di mana orang berbaiat kepada Imam Mahdi. Siapa Imam Mahdi itu? Adalah keturunan Rasulullah, namanya Muhammad bin Abdullah juga. Tapi dia bukan khatamun nabiin, bukan. Tapi Rasulullah katakan ada nanti dia akan turun daripada Imam Mahdi. Yang akan melawan siapa? Akan melawan Dajjal laknatullah. Nah, Dajjal secara zahiriyah saat ini belum menunjukkan, tetapi secara sifat-sifatnya sudah ditunjukkan bagaimana kesono kemarinya, sudah akan timbul daripada sifat-sifat Dajjal.
Makanya nanti seburuk-buruknya zaman adalah yaitu orang yang mengalami daripada yaitu hari kiamat. Auzubillahi min dzalik. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Mereka berkata, ya, orang-orang kafir itu berkata, apa sesungguhnya ini, ya, kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Atau orang kafir, ini kita balik lagi ya, hidup di dunia segala macamnya. Ya. Dan itu untuk siapa? Dan mereka tiada lain adalah disifatkan orang-orang kafir Quraisy yang mereka menentang dengan datangnya hari kiamat, kemudian dia mengingkari dengan adanya yaitu peristiwa ataupun keadaan di alam kubur, mengingkari daripada yaitu hari kebangkitan yang kemarin dibahas kita di dalam surat An-Naba. Maka dikatakan an-nakirah, ya, idza kunna 'idhaman nakhirah. Dan mereka berkata tuh, apakah kami telah menjadi tulang yang hancur? Dia kata begitu. Maka dikatakan bahwasanya di sini bahwasanya sesuatu yang usang, tulang yang rapuh dan bau. Tilka idzan karratun khasirah. Kalau dengan demikian itu adalah suatu apa? Suatu pengembalian yang merugikan. Ya. Jadi mereka mengandai-andai agar misalnya kalau dia kembali mati, ya, ataupun dia kembali hidup dan sebagainya, tetapi dia tiada lain adalah mengingkari. Fa innama hiya zajratu wahidah fa idzahum bis-saghirah. Sesungguhnya pengembalian itu terjadi hanya satu kali, tiupan saja. Ya, tidak berulang-ulang kali kemudian dia menganggap, oh kalau gitu ntar dibangkitin lagi nih. Oh kalau begitu kita hidup lagi seperti di dunia dengan ada kesempatan yang kedua, enggak begitu. Maka dengan demikian serta mereka hidup kembali di permukaan bumi, tiupan itu hanyalah sekali diminta oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa diulang kembali. Ya. Dan ketika hal tersebut Allah nyatakan tentang apa? Tentang keadaan tersebut. Ya, kan kita tahu tuh ada nanti yang namanya tiupan yang kedua. Yang pertama habis dilalap rata gitu kan. Yang kedua malaikat Israfil meniupkan yang kedua sangkakala untuk dibangkitkan. Dengan apa? Dengan keadaan-keadaan untuk di mana dimulai perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Yauma yad'ukum fatajibu hamdi wa dhannu inna bi qalila. Wa ma amarna illa wa kalitum bis-sabr. Fa idahum bis-sahirah. Setelah hal tersebut, ya, mereka dikembalikan kembali ke muka bumi ini. Ya, artinya ketika tiupan tersebut kemudian dikembalikan lagi, bahkan dikatakan katanya ya di dalam riwayat katanya padang mahsyar itu diantaranya nanti adalah di dataran yang berada di Palestina. Ada di antara fa idzahum bis-sahirah. Maka dengan serta mereka akan hidup kembali setelah Allah luntuh lantahkan itu dengan kiamat kubra, kemudian dihidupin yang kedua, hidup kembali. Nah itu gimana tuh? Lantar tuh keadaan gimana? Kan buminya udah hancur, gitu kan? Kan bumi ini semuanya planet-planet udah hancur. Nah mudah bagi Allah, Allah berikan kembali, Allah jadikan kembali dengan apa? Dengan bumi yang lain, dengan dataran yang lain. Maka apa yang disebut dengan dataran yang lain? Semuanya yang berada tersebut tiada lain adalah berada di padang mahsyar. Paham gak? Ceritanya paham gak deh? Kisah apa alurnya? Tiupan sangkakala yang pertama,
hancur. Maka tadi kan disebutkan di dalam surat An-Nazi'at tadi kan mereka tertunduk, mereka takut, mereka goncang dan sebagainya. Maka ditiuplah dengan tiupan yang kedua. Nah, tetap berada di mana? Di suatu tempat yang lapang. Maka dikatakan di dalam surat Ibrahim dikatakan Allah ciptakan kembali yaitu bumi yang dia tiada lain adalah disebut dengan padang mahsyar. Baru tuh mulai kayak kemarin kisahnya tentang Nabi Muhammad SAW untuk dia memberikan daripada yaitu syafaatul uzmanya. Allah. Nah semuanya tuh gunung dan segala macam kan hancur tuh, jadi datar semuanya. Ya Rasul, wa yauma yusayyirul jibatu wa tul ardu barizah. Sehingga tuh nanti menjadi datar. Yang dulu ada pegunungan bagus dan sebagainya, Allah ciptakan kembali dengan bentuk bumi yang lain, dengan bentuk yang datar. Nah datar ini disebut dengan apa? Disebut dengan nanti perkumpulan di padang mahsyar. Masya Allah. Nah inilah tiada lain adalah yaitu bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad untuk menjelaskan tentang bagaimana yaitu di kehidupan ini bukan hanya sekedar hidup, tetapi nanti ada yang disebut dengan kelanjutan kehidupan kita. Kayak kemarin kita bahas, sekarang berada, sebelum ini kita ada di alam apa? Kan sekarang ada di alam apa sekarang? Dunia. Sebelumnya ada di mana? Alam ruh. Ketika mereka katakan alastu bi rabbikum qalu bala. Di alam ruh dulu di zaman azali semua makhluk Allah manusia mengatakan qalu bala, ya Allah engkau adalah Tuhanku. Kenapa ketika implementasinya ketika keluar banyak yang tidak beriman kepada Allah? Itu merupakan sunnatullah. Nah sekarang kita berada di alam dunia. Habis alam dunia apa? Alam barzakh, disebut dengan alam kubur. Setelah alam kubur kemudian terjadilah kiamat. Itu tadi itu an-nazi'ati gharqa wa nasyitati nashta wasabihati sabha. Nah kemudian itu terjadilah kiamat, hancur semuanya. Semuanya pada tertunduk, semuanya tidak merasa hina dan sebagainya, ditiupkan daripada sangkakala yang pertama kan terjadilah tuh kiamat kubra. Semuanya orang sudah pada tewas dan sebagainya. Kembali lagi tuh di dalam surat An-Naba, Allah menyisahkan daripada ekor siapa? Ekor apa kemarin? Ekor manusia, rival benar. Akhirnya ditiupkan lagi tuh ruh, semuanya berbangkit kembali. Tiupan pertama hancur semuanya, tiupan kedua kemudian Allah kumpulkan kembali di padang mahsyar. Ketika di padang mahsyar mulailah mizan. Ketika mizan sirat, ada haud dan sebagainya. Lulus dari hal semuanya itu ada dua jalan. Apa di antara jalan pertama? Jalan pertama adalah jalan menuju surga. Jalan yang kedua adalah jalan menuju neraka. Ketika di sirat tersebut dia selamat, maka dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasya rabbah. Karena dia takut dengan Tuhannya, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah meridhoinya mereka dan Allah meridhoinya. Nah, nanti ketika di surga adalah abadan khalidina fiha. Semuanya kekal. Ya, semuanya kekal. Dan nanti pun di dalam surga tersebut kita akan berjumpa dengan Rasulullah dan juga berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tiada lain adalah berkenaan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.